Kalau menurut gue sih ya, kayaknya nomor 2 deh. Soalnya kayaknya tuh nggak ribet dan lebih populer gitu loh. Ya udah, saya pilih yang cekatan, Pak. Cepat! Suci Barbar Show, nyalon bos di Kompas TV. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Seekor monyet liar berkeliaran di salah satu sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur dan membuat siswa ketakutan. Diduga monyet liar itu merupakan milik warga yang kabur dan berkeliaran di sekitar sekolah. Menurut saksi, monyet itu sempat menggigit 7 anak yang sedang bermain di halaman. Sejumlah guru sempat berusaha menangkap monyet dengan jebakan bambu, namun hingga Rabu siang monyet kabur dan masih dicari keberadaannya. Kalongin. Informasi lainnya, tornado memporak-porandakan 2 kota di wilayah Tiongkok pada Selasa lalu. Sejumlah kendaraan dan rumah warga hancur diterjang oleh dahsyatnya tornado. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Agin Fridianto. Dan saya masih tertarikan sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Alam pernah merasa kesepian nggak? Kalau kesepian sih pasti ada ya. Banyak orang tua ketika dia sibuk, maka kompensasi memberikan privilege. Saya nggak mau. Itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Pesan saya satu, jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Anak istri saya tidak akan saya libatkan. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan publik. Ya. Bahaya. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 21 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Keluarga anak yang tewas tertimpa tembok masjid akibat aksi motor freestyle di kota Padang, Sumatera Barat telah ikhlas dan sepakat berdamai. Korban dan pelaku diketahui memiliki hubungan kekerabatan. Siswi SD di Gresik, Jawa Timur yang dianiaya hingga buta menjalani pemeriksaan MRI. Di tengah pemulihan fisik sang anak, ayah korban meminta pendampingan hukum karena anaknya menderita trauma. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat di Desa Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis dini hari tadi. Petugas sempat kesulitan padamkan api karena angin kencang dan sumber air kering.
Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus yang menjeratnya. Sebelumnya, NMB dituntut 10 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa. Warga kota Banda Aceh maupun Aceh Besar punya tradisi bermain layang-layang usai masa panen raya. Tak sekedar diterbangkan, perlombaan layang-layang juga digelar untuk menarik minat penonton. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang pada hari ini juga menyoroti masih tingginya harga beras imbas kemarau panjang yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, kemarau ternyata memberi berkah bagi petani tembakau di Madiun, Jawa Timur. Kualitas hasil panen tahun ini meningkat dan harga jualnya juga turut naik. Bersama saya, Glenis Oktania. Dan saya, Francisco Don Asiano. Kita jelang Kompas Siang selengkapnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Siang, Saudara, Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara memindahkan anak-anak dari Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Panti asuhan itu sebelumnya diduga mengeksploitasi anak di media sosial. Dinas Sosial Kota Medan menyebut Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Jalan Pelita 4, Medan tidak memiliki izin. 26 anak yang berada di dalam panti langsung dievakuasi oleh Dinas Sosial. 25 anak dipindahkan ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Sementara 1 anak yang masih berusia 2 bulan dipulangkan ke orang tuanya. Sementara 20 anak lainnya juga masih dilakukan penelusuran. Setelah panti kita tutup pada malam hari itu, kita lanjut untuk mengevakuasi 26 orang anak. Dari 26 orang anak itu yang kita bawa ke Sentra Bahagia, ada 25 orang anak yang dibawa ke Sentra Bahagia, 1 orang anak kita serahkan kepada kedua orang tua, yang itu yang anak bayi yang 2 bulan. Yang 25 orang kita bawa ke Sentra Bahagia. Saudara, seorang pria pengelola sebuah panti asuhan di Medan, Sumatera Utara jadi tersangka kasus dugaan eksploitasi anak. Imbas kasus ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta Dinas Sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan di Kota Medan. Pria ini harus berurusan dengan hukum setelah diduga mengeksploitasi anak di sebuah panti asuhan. Polisi bilang tersangka sengaja menyiarkan langsung di media sosial 26 anak penghuni panti asuhan. 4 diantaranya bahkan masih bayi. Anak-anak ini dalam suatu panti asuhan ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial hingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi ya cukup besar. Keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Ya, pendidikan kita tidak ada izinnya, sudah kita koordinasikan juga dengan pihak pemerintah Kota Medan. Ini yang dilakukan tersangka. Entah mengapa ia menyuapi bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Netizen pun geram karena pengasuh itu diduga mengeksploitasi anak agar mendapat saweran dari live TikTok. Upaya menegur pemilik akun TikTok tak digubris. Netizen pun melaporkan panti asuhan itu. Berbekal laporan warga, Dinas Sosial Kota Medan menggerebek panti asuhan pada Selasa 19 September. Dari hasil pemeriksaan, panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya tidak mengantongi izin alias ilegal. Imbasnya, Wali Kota Bobi Nasution meminta Dinas Sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan di Kota Medan. Masih kita lihat
ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan, tentunya kami melalui dinas DP3PM ini akan coba masuk ke panti asuhan, khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Pengakuan seorang pekerja panti asuhan, ia mengetahui pengelola panti siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Sumbangan yang didapat selama siaran langsung TikTok digunakan untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan. Berarti saat ini udah kosong ya anak-anaknya ya Bu ya? Kosong, semuanya di bawah semalam 25 orang. 25 orang ya? Belum, karena TikTok ini kan baru-baru makanya baru dengar sampahnya itu makanya jalan. Supaya lainnya itu kan bisa ada bantu-bantu sedikit anak-anak ini. Gitu. Itu sumbangan ya? Iya, itu aja ya, kayak untuk uang sekolah, pokoknya kan keperluan anaknya. Tersangka diketahui melakukan siaran langsung di medsos sejak awal 2023. Karena mengeksploitasi anak, tersangka terancam pidana selama 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi yang menjadi sorotan di Kompas Siang, Saudara, di mana polisi menetapkan pelajar SMP yang melakukan aksi motor freestyle hingga menyebabkan tembok tempat wudhu roboh di Padang, Sumatera Barat sebagai tersangka. Pelaku dijerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Statusnya anak ini tersangka, ya anak ini adalah tersangka. Anak ini umurnya 13 tahun rekan-rekan, ya. Pelaku ini umurnya 13 tahun. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Makanya saya tekankan lagi ya kepada semua masyarakat, saya mohon anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu ya diberikan kendaraan seperti mobil atau motor untuk. Naas, seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia saat tengah mengambil wudhu. Bocah malang itu tewas tertimpa tembok pembatas parkiran yang ditabrak sepeda motor. Tembok itu roboh setelah ditabrak sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Peristiwa ini terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut pelaku merupakan pelajar SMP berusia 13 tahun berinisial MH. Atas kejadian itu, polisi langsung menetapkan MH sebagai tersangka. MH disangkakan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Anak-anak remaja ya, umur rata-rata 14 dan dari 12 sampai 14 tahun, mereka ada beberapa orang. Satu anak ini yang melakukan jumping itu tidak bisa mengendalikan sehingga menabrak dinding tempat wudhu sholat. Namun tetap peradilan yang kita lakukan adalah peradilan anak itu ada khusus dalam penanganannya. Berarti statusnya apa Pak Kapolres? Statusnya anak ini tersangka. Ya, anak ini adalah tersangka. Meski berstatus sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dalam ketentuan undang-undang, anak yang bisa disanksi pidana adalah anak usia di atas 12 tahun. Sementara, sanksi penahanan terhadap anak bisa dilakukan di atas usia 14 tahun. Wali Kota Padang, Henry Septa, menyesalkan peristiwa meninggalnya bocah SD akibat ulah freestyle ini. Henry mengingatkan masyarakat untuk tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan sendiri. Jadi pelajaran bahwa tidak semua anak-anak yang belum cukup umur boleh membawa kendaraan ke sekolah. Jadi nantinya terpulang dari apa yang telah terjadi, aturan tetap harus kita tegakkan bahwa anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu membawa kendaraan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kelurahan Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Senin lalu.
Peristiwa terekam jelas dari kamera pengawas yang berada di bagian luar masjid. Warga sekitar yang melihat kejadian sempat berupaya membawa korban untuk mendapat pertolongan. Namun, nyawa korban yang masih berusia 8 tahun itu tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas seperti apa kelanjutan kasus tewasnya siswa SD yang tertimpa tembok masjid di Padang, Sumatera Barat? Kita langsung tanyakan perkembangannya ke jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di sana. Rio, selamat siang. Bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap tersangka? Mengingat tersangka ini usianya masih 13 tahun, Rio. Saudara, hingga saat ini memang pihak kepolisian masih menerapkan penanganan untuk kasus ini secara hukum. Itu sudah menetapkan tersangka, yaitu pelajar yang mengendarai sepeda motor yang menghantam tembok pembatas antara parkir masjid dengan tempat berwudu. Sejauh ini memang meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi MH ini, pelajar SMP 13 tahun ini, tidak dilakukan penahanan. Dia masih bersama orang tuanya. Nah, ini karena statusnya juga adalah anak berhadapan dengan hukum. Untuk bagaimana ke depannya, apakah ada restorasi justice, pihak polisi masih menunggu pernyataan resmi dari kedua belah pihak keluarga yang katanya sudah berdamai. Demikian, Sisko. Nah, ini kan seperti yang Anda katakan, informasi pihak keluarga korban memilih jalur damai. Bagaimana kemudian kelanjutannya, Rio? Ya, Sisko, dalam hal ini memang sejauh ini pihak keluarga, antara pihak keluarga dengan pihak pelaku, ini sudah menempuh jalur damai, sudah menyatakan perdamaian. Pihak keluarga korban pun juga mengikhlaskan hal ini dan melihat ini sebagai suatu bencana, dan mereka juga menerima permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku. Karena kedua belah pihak ini adalah memiliki hubungan kekerabatan. Karena orang tua dari pelaku ini, orang tua laki-laki dari pelaku ini, juga tumbuh besar di rumah kakek dari korban ini. Dan untuk itu mereka sepakat akhirnya berdamai. Tapi sejauh ini memang belum ada pernyataan resmi kepada pihak kepolisian, baik itu tertulis atau secara lisan, bahwasanya mereka sudah berdamai. Berikut kutipan wawancara saya dengan ibu dari korban. Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis, beliin kue adiknya, bagi 2 ke adiknya. Kami ikhlas aja sekeluarga. Sekarang udah ikhlas ya? Berarti udah damai ya, Kak? Iya, udah damai. Ya, Sisko dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih melakukan proses hukum. Mereka untuk menempuh jalur restorasi justice, mereka masih menunggu pernyataan resmi dari pihak keluarga korban maupun dari pihak keluarga pelaku, pernyataan surat damai mereka untuk proses restorasi justice. Demikian. Baik, masih menunggu pernyataan resmi terkait masalah jalur damai. Lantas, ini kan juga menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah setempat terkait masalah penggunaan sepeda motor bagi anak-anak di bawah umur. Kalau yang Rio sendiri lihat di daerah sana itu, apakah memang banyak anak-anak kemudian yang di bawah umur ataupun mungkin pelajar SMP yang mengenakan atau mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 khususnya, Rio? Ya, untuk penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak-anak di bawah umur untuk pergi sekolah memang rata-rata di beberapa kecamatan di Kota Padang itu masih banyak ditemukan, terutama di kawasan kecamatan Kota Tangga ini, karena ini berada di pinggiran kota. Tapi dalam beberapa dekade belakang, itu pemerintah Kota Padang sudah menambah armada untuk Trans Padang. Ini rute-rute jalur Trans Padang untuk transportasi umum massal yang bisa digunakan masyarakat itu sudah diperbanyak oleh pemerintah Kota Padang. Dan juga tidak hanya armadanya, ini jalur-jalurnya juga sudah diperbanyak sampai ke Kampus Unan, sampai ke Teluk Bayur. Dan untuk itu memang dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah Kota Padang sudah getol untuk menyatakan, untuk menyampaikan, berulang kali menyampaikan kepada masyarakat untuk melarang anak-anak yang belum cukup umur membawa kendaraan pribadi ke sekolah mereka. Karena tidak hanya akan membuat kredit di jalan raya, ini juga membuat alih fungsi dari beberapa lahan yang ada di sekolah. Seharusnya lahan yang bisa digunakan bermain, sekarang ini jadi lahan untuk parkir. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat terkait masalah bocah 8 tahun tewas tertimpa tembok di musola. Terima kasih, Rio. Dan di informasi lain, saudara, akibat lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 3 tahun terjatuh ke sungai saat sedang bermain. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten.
Dari rekaman CCTV terlihat seorang bocah berusia 3 tahun berlari bersama teman-temannya hendak mengejar sebuah truk. Namun bocah itu tiba-tiba tersandung dan jatuh ke sungai. Rekaman ini tidak bisa kami tayangkan utuh karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Saat kejadian, kondisi memang sedang ramai saudara, sehingga banyak warga yang melihat dan langsung menolong korban. Orang tua bocah juga tak menampik anaknya memang lepas dari pengawasan lantaran sang ayah sedang melayani pembeli di warung miliknya. Bocah yang jatuh dilaporkan mengalami luka ringan. Terus kakinya kesangkut sama dinding jembatan tuh, jatuh itu. Semua warga pada kaget yang ada di sekitar situ. Jadi untung alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi itu posisi sungai mengering atau banyak air ya, Pak? Sedikit mengering, cuman ada airnya lah kira-kira 10-15 sentian. Saudara, kebakaran hebat terjadi di permukiman padat Desa Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena angin kencang dan sumber air yang kering. Informasi akan kami rangkum usai jeda di Kompas Siang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Expose. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Penuhi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh kita mampu menjalani segala kegiatan. Karena aktivitas yang luar biasa, Cakep Sobret! kami memilih air minum yang nggak biasa. G-Water Natural Artesian dengan proses penyaringan alami, sehingga mengandung mineral alam yang dibutuhkan tubuh. Rasa G-Water yang ringan membuat badan jadi enteng dan segar. G-Water Natural Artesian rasanya ringan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi
jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Penuhi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh kita mampu menjalani segala kegiatan. Karena aktivitas yang luar biasa. Cakep Komdet. Kami memilih air minum yang nggak biasa. G-Water Natural Artesian dengan proses penyaringan alami, sehingga mengandung mineral alam yang dibutuhkan tubuh. Rasa G-Water yang ringan membuat badan jadi enteng dan segar. G-Water Natural Artesian rasanya ringan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Saudara siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga mengalami kebutaan dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya pada Rabu kemarin. Korban menjalani pemeriksaan MRI untuk mengetahui kondisi organ tubuhnya, terutama di bagian mata. Dan pada kami untuk dilakukan MRI kepala. Kepala berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Selain kepala ada lagi, Bu? Kepala termasuk difokuskan di mata. Oh, di mata ya. Dan beberapa hal yang lain. Tapi memang fokusnya, jadi di kepala itu kan ada beberapa organ ya. Oke. Beberapa organ, jadi semua yang terkait dengan keluhan yang diterima oleh pasien sekarang itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan dari kepala. Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani memastikan Pemkab Gresik akan terus mendampingi keluarga korban selama proses pemulihan kesehatan. Bupati juga akan membantu mencarikan sekolah yang menyenangkan agar korban bisa melanjutkan pendidikan. Dan kebetulan saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, insya Allah dalam waktu dekat, 1 minggu ini kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak adik untuk melihat sekolah yang akan ditempati. Artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa tetangga dari desa Padangan. Alhamdulillah tadi didampingi oleh teman-teman DPR juga. Selain pemulihan fisik, ayah korban juga mendatangi kantor lembaga bantuan hukum. Keluarga meminta pendampingan dan perawatan medis karena sang anak kini mengalami trauma. Perkembangan terkini kasus perundungan yang mengakibatkan siswi SD buta, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto di Gresik, Jawa Timur. Selamat siang Dedi, bagaimana kemudian hasil MRI korban? Apakah mengalami kebutuhan atau justru mengalami penurunan penglihatan? Berapa persen kalau iya? Baik Francisco dan juga saudara, tadi sekitar pukul 10.30 dimulai press release yang dipimpin langsung oleh AKBP Aditya Panjianom selaku Kapolres Gresik dan berakhir sekitar pukul 11.20. Dalam press release itu ada sejumlah poin yang kita tangkap adalah satu, pemeriksaan MRI yang tadi dibaca langsung oleh dokter spesialis mata RSUD Musimna, di mana hasil MRI memang menyatakan adanya penurunan fungsi penglihatan hingga 80%. Itu yang mengakibatkan kenapa SA ini mata kanannya merasa tidak bisa melihat. Namun dari hasil MRI juga tadi dibacakan oleh dokter bahwa
tidak adanya ditemukan luka di situ, jalur luka di situ. Nah, ini yang menjadi fakta baru. Apakah memang penurunan penglihatan SA ini karena adanya terjadi colokan tusuk sate itu atau tidak? Nah, ini menjadi ranah penyidik dari kepolisian untuk mengungkap. Tadi juga Kapolres bersama dengan Kasat Reskrim menyampaikan bahwa penyidikan masih akan tetap berjalan. Tadi hingga hari ini sudah memeriksa 47 saksi, di mana 2 adalah saksi ahli. Di sini Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa pelaku belum bisa ditemukan dengan adanya hasil pemeriksaan saksi-saksi itu belum ada. Namun keputusan ini pelaku ataupun bagaimana kasus ini akan ke depannya akan menunggu hasil gelar yang akan dilakukan oleh tim penyidik di Polres Gresik. Baik, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya kepada 47 orang. Tadi juga sempat Anda sebutkan ada 2 orang ahli. Kemudian ini bagaimana dengan analisis rekaman kamera pemantau? Karena yang menjadi pokok ataupun juga yang difokus dari kepolisian adalah terkait masalah kamera pemantau. Apakah telah diserahkan pada tim Lab 4? Sudahkah ada informasi, Dedi? Baik, tadi juga ada pernyataan dari Kapolres Gresik bahwa hasil analisa tim Lab 4 Digital Polda Jatim tidak adanya temuan bahwa CCTV ini sengaja terhapus begitu atau dihapus. Tapi memang pada saat rentan waktu pada bulan Juni hingga awal Agustus, CCTV atau digital video recorder ini dalam posisi off atau mati. Hal ini disampaikan Kapolres tadi bahwa dilihat dari time lock tidak adanya ditemukan ada time lock di situ. Jadi dipastikan bahwa memang CCTV-nya pada waktu itu mati. Nah, ini juga akhirnya menjadi kurangnya salah satu alat bukti yang menjadi apakah kasus perundungan ini memang terjadi di sekolahan itu ya. Makanya Kasat Reskrim menjelaskan akan tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi hingga dilakukannya gelar perkara yang akan menentukan apakah kasus ini akan berlanjut atau seperti apa. Francisco. Baik, Dedi Hirianto melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur terkait masalah penganiayaan ataupun juga dugaan perundungan siswi SD di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara, penganiayaan siswi SMP terjadi di mana kali ini di kota Gorontalo dan korban dianiaya membabi buta oleh pelaku meski sudah tersungkur. Aksi penganiayaan ini direkam oleh rekan pelaku dan viral di media sosial. Kami tak menampilkan tayangan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Saat terjatuh, korban sudah meminta maaf. Namun, pelaku terus menganiaya korban. Satreskrim Polresta Gorontalo juga sudah mendatangi rumah pelaku dan korban. Tetapi pelaku belum ditangkap karena dalam perawatan di luar daerah Gorontalo usai kecelakaan. Polisi menyebut aksi penganiayaan itu terjadi di Taman Kota Gorontalo pada Jumat 15 September lalu. Korban ini memang awalnya juga menantang dari si pelaku ini untuk ya seolah-olah duel lah ya, 1 lawan 1. Pelaku dengan korban ini satu sekolah atau bagaimana? Yang satu sudah tidak sekolah. Justru. Yang pelaku sudah tidak sekolah. Yang korban ini masih berarti kelas 9 ya? Kelas 8, masih kelas 8. Masih dari dunia pendidikan, saudara, seorang mahasiswa di kota Bandar Lampung nekat membuat laporan palsu menjadi korban begal. Hal ini dilakukannya karena kecanduan judi online. Seorang pemuda bernama Fajri, warga Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, membuat laporan palsu ke polisi mengaku seolah menjadi korban begal. Setelah diselidiki Polsek Sukarame, ia ternyata tidak dibegal. Fajri membuat laporan palsu lantaran barang berharga miliknya telah dijual untuk judi online, seperti sepeda motor dan juga laptop.
Kini, nasi sudah menjadi bubur. Karena berbohong ke polisi, pelaku akhirnya dijerat dengan pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Itu berdasarkan penyelidikan olah TKP dari tim. Jadi dia mengaku ditodong oleh 7 orang pelaku, sehingga menyebabkan motor hilang, handphone, laptop, dan senilai 26 juta. Setelah dilidik, ternyata barang tersebut digadaikan. Dan itu semua kesimpulannya untuk judi online. Itu. Cara yang bersangkutan ini membuat laporan palsu di Polsek Sutarang. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus yang menjeratnya. Sebelumnya, NMB dituntut 10 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum. Informasinya usai jeda di Kompas Siang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling. Cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling. Dengan es, lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Action Formula. Cepat redakan dan mual pertama. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Gatal karena jamburan kutu air, diganti dengan Fungiderm. Fungiderm aktif beri jamur. Si Konimex. Niatku madu yang baik dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Demi aku, niatku, madu TJ hitam pahit, niatku jaga Sanutup, gampang nutup, susah hati, gampang dan seperti dengan teknologi pajak dan gampang, hasilnya bikin ayu dan percaya hadapi rumah kilapun. Betul-betul. Aku pikir semua mineral itu. Le mineral memang berbeda. Setiapnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat airnya lebih segar. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral,
Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Saudara, hari ini Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB menjalani sidang dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Pidana Korupsi Jakarta. NMB membacakan nota pembelaan atau pledoi. Lukas NMB membacakan pledoi sebagai terdakwa dengan dugaan suap dan gratifikasi. Jaksa pada sidang pekan lalu menuntut Lukas 10 tahun dan 6 bulan penjara serta denda 1 miliar rupiah. Di awal sidang, jaksa mendakwa Lukas menerima suap 45,8 miliar rupiah dan juga gratifikasi. Sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan di Pengadilan Pidana Korupsi Jakarta. Jonah, selamat siang. Apa saja kemudian pembacaan yang dibacakan pada pledoi hari ini Lukas NMB? Ya Sisko, untuk pembacaan nota pembelaan atau pledoi saat ini masih berlangsung dan terkait dengan pembacaan dari pledoi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan nota pembelaan yang seharusnya dibacakan Lukas NMB tapi ternyata dibacakan oleh kuasa hukumnya, itu dari Petrus Balapationa, dan sekarang yang masih berlangsung adalah pledoi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum yang tadi dibacakan langsung oleh OCK Ligis. Nah, terkait ada beberapa catatan atau poin terhadap pledoi, kami mendengar ada beberapa tuntutan atau poin. Yang pertama adalah menuntut terdakwa Lukas NMB untuk dibebaskan. Yang kedua adalah untuk tim dari JPU untuk bisa membuka rekening yang diblokir seperti rekening anak dan juga rekening dari keluarga sendiri, dikarenakan untuk rekening anak ini dipakai untuk melanjutkan sekolah, sedangkan untuk rekening istrinya yang diblokir ini dimohon untuk dibuka dalam rangka untuk melanjutkan biaya hidup. Nah, selanjutnya poin berikutnya adalah dari tim kuasa hukum meminta agar selama ini selalu disangkut pautkan bahwa Lukas NMB memiliki jet pribadi, dan juga tadi disampaikan bahwa Lukas NMB tidak memiliki jet pribadi sama sekali, dan ini tentu saja menjadi poin keberatan dikarenakan ini mencederai khususnya nama baik dari Lukas NMB. Selanjutnya adalah agar tim dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait adanya nama dari Lukas NMB yang selalu dikaitkan dengan adanya TPPU atau tim tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya tadi juga disampaikan terkait adanya kerugian moral dan kerugian psikis yang dianggap merugikan khususnya nama baik Lukas NMB dan keluarga. Nah, terkait dengan nota pembelaan ini atau pledoi ini saja ini menjadi poin penting atau pembelaan dilakukan oleh Lukas NMB dan kuasa hukum. Awalnya adalah Lukas NMB ingin membacakan langsung terhadap pledoi, namun tadi ketika sidang berlangsung ternyata dibacakan oleh kuasa hukumnya, itu dari Petrus Balapationa. Sidang masih berlangsung, dan juga terkait dengan tuntutan, kalau kita lihat dari sidang 8 hari sebelumnya dari tim Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun 6 bulan penjara, dan juga adanya tuntutan untuk bisa mengembalikan kerugian negara sebesar 47 miliar. Terus ya, sidang masih berlangsung dan kita masih menunggu terkait dengan adanya keputusan berikutnya yang dibacakan oleh tim atau dari Majelis Hakim sendiri. Sisko? Sejumlah poin dibacakan dalam pledoi mulai meminta dibebaskan hingga rekening diblokir ataupun dari keluarga diblokir yang ini untuk dibuka. Terima kasih atas laporan Anda, kami akan nunggu perkembangannya. Jonah Hamonangan yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan saudara, kita beralih ke informasi lain, di mana dengan disetujuinya pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dimajukan sebulan, maka perburuan mencari pasangan di pemilihan presiden 2024 mesti segera diputuskan. Bila ada 3 poros, maka penentuan siapa pasangan Ganjar dan siapa pasangan Prabowo hanya diberi batas waktu hingga 25 Oktober mendatang. Ketua DKPP, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat setuju memajukan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden menjadi 19 hingga 25 Oktober 2023. Jadwal ini maju sebulan dari awalnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. Saya kira untuk yang lain-lain masih bisa terpenuhi, sehingga pendaftaran tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 dan penetapannya tanggal 13 November 2023. Maka,
Tenggat memilih rekan sehati di bakal capres kini mulai makin pendek batas waktunya. Tak cuma sang bakal calon yang berburu, juga partai koalisinya yang mulai mematut-matutkan sang kandidat dengan bakal calon wakilnya. Inilah pekerjaan yang dilakoni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, serta partai koalisinya. Sementara satu koalisi sudah berpasangan, yakni Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Mereka bakal bertarung dengan tujuan satu, menang pemilihan presiden 2024. Bila konstelasi hari ini berjalan, maka perlu 2 orang untuk 2 baca pres yang sedang diburu. Di Ganjar, partai koalisi tengah memilih 4 nama bakal pasangan jagonya. Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Dari 4 nama yang menguat saat ini adalah Mahfud MD. Semua masih punya peluang yang sama pada hari ini. Dan di antara kita, dan pimpinan partai, saya semua berkomunikasi dan saya juga berkomunikasi dengan beliau-beliau. Prabowo dan koalisinya juga tengah menimbang nama Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang disodorkan anggota koalisi Partai Amanat Nasional. Lalu Ridwan Kamil yang adalah Wakil Ketua Umum Golkar. Pemilihan cawapres Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Siapanya saya belum tahu. Bisa saja nanti Pak Erlangga, bisa saja Pak Erick Thohir, bisa Mas Gibran, bisa Kang Emil, bisa Mbak Yeni, atau bisa nama-nama lain. Erick tidak mau berspekulasi dan menyerahkan semua keputusan pada parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto. Terlalu dini, ya, kalau bilang siap-siap nggak ada, itu yang saya sudah sampaikan, percayalah, ya itu kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu, itu aja ya, jangan. Kalau masalah tentu pembicaraan mengenai calon-pencalon itu kan ada koalisi. Tapi bagaimana bila hanya ada 2 poros? Pasangan Amin akan berhadapan dengan 2 bakal capres yang kini sedang mencari pasangan masing-masing, Ganjar dan Prabowo. Yang jelas ini sudah diantisipasi oleh koalisi Amin, yang pertama kali melontarkan adanya kemungkinan 2 poros yang bertarung di Pilpres 2024. Yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros. Jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal 2, 3 poros atau 2 poros. Kubu Ganjar tidak ingin spekulasi berkembang. Dalam dinamika yang ada, mau 3 pasangan calon, 2 pasangan calon, itu kan mengerucut pada 2. Sehingga ya pandangan itu betul juga. Misalnya ada 3 pasang calon atau 4 pasang calon. Kan ujung-ujungnya karena diperlukan syarat 50% plus 1, kan ada 2 pasang calon. Lalu ada yang melakukan analisis politik. Toh nanti juga akan mengerucut pada 2, kenapa nggak dikerucutkan di depan? Saya nggak paham ya maksudnya ada zero ya. Sedang membaca realita atau sedang ngelamun gitu ya. Atau sedang membicarakan tentang dirinya sendiri atau Di koalisi Prabowo, Gerindra menilai kemungkinan 2 poros bisa terjadi. Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, ya kami ikut aja. Bila ada 3 poros, maka kemungkinan putarannya harus 2 kali. Sehingga hari pencoblosan Pilpres tidak cuma di 14 Februari 2024. Bila 2 poros, maka pemenang Pilpres ditentukan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda ada informasi dari mancanegara di mana 10 orang tewas dan 4 terluka setelah 2 tornado melanda di wilayah Tiongkok Timur.
coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Kini saatnya kita temui rekan-rekan Biro Kompas TV di daerah yang akan menyampaikan cerita Nusantara. Sudah bersiap Saima Atika di Banda Aceh dan juga Amanda Lia di Madiun, Jawa Timur. Pertama kita ke Aceh terlebih dahulu. Saima, ada cerita menarik apa saja dari Aceh? Ya baik, terima kasih. Selamat siang Glenis dan juga saudara. Ada dua berita utama dari Biro Aceh untuk cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, Glenis, terkait tradisi bermain layang kleng atau layang khas Aceh selalu dinantikan oleh warga kota Banda Aceh maupun Aceh Besar usai masa panen raya. Tak hanya sekedar diterbangkan, untuk menarik penonton dan juga peserta, dalam tradisi juga sering digelar perlombaan layang-layang atau sering disebut sebagai gelayang sunat. Sejak sore, puluhan warga Banda Aceh maupun Aceh Besar mulai datang silih berganti untuk mempersiapkan layang mereka yang akan diterbangkan di area pematang sawah oleh Kareng Banda Aceh. Tradisi gelayang tunang atau perlombaan layang selalu dinantikan oleh warga usai masa panen raya petani. Adapun layang yang diterbangkan merupakan jenis layang kleng atau layang Aceh. Rangka layang biasanya terbuat dari bambu sehingga sangat kokoh saat diterbangkan. Selain itu, benang yang digunakan adalah benang gelasan yang mampu menyeimbangkan ukuran layang yang besar agar tidak robek saat diterbangkan. Banyak, ada yang kampung jerat, lam gapang, rumpit, lam ujung, daerah satu. Ini apa namanya, turnamen atau apa namanya dalam itu? Untuk memeriahkan tradisi itu, biasanya warga membuat perlombaan. Setiap peserta yang ikut lomba itu harus membayar biaya pendaftaran Rp30.000 per layang. Bagi layang yang terbang paling tinggi dan terdepan, maka dinobatkan sebagai juara. Dengan adanya perlombaan ini membuat warga sangat antusias berdatangan ke area pematang sawah hanya untuk menonton layang yang akan diterbangkan. Tradisi permainan rakyat ini terus dilestarikan oleh warga Oleh Kareng agar tidak punah karena pembuat layang kleng atau layang Aceh ini sudah mulai sedikit sehingga warga di sana mengajak anak muda untuk bisa membuat dan menerbangkan layang khas Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, saudara, pastinya setiap polisi punya cara masing-masing untuk mendekati warga demi menyerap aspirasi dan keluhan.
Di Polsek Kutaraja Banda Aceh, seorang Babin Kamtibmas mengambil hati warga dengan segelas air jahe merah gratis. Lukisan di atas media kertas dan kain kanvas sudah sering kita jumpai, namun melukis di atas media batu rupanya menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam mengekspresikan imajinasi. Baru-baru ini melukis di atas batu dilakukan oleh komunitas seni rupa Caruban di Dusun Maron, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Komunitas seni rupa Caruban yang berjumlah sekitar 40 anggota ini awalnya hanya melukis pada kain kanvas, membuat patung, karya grafis, dan sketsa. Namun melihat batu yang cenderung memiliki bentuk unik, akhirnya dikembangkanlah imajinasi sehingga menghasilkan karya lukis batu yang indah dan dapat dipamerkan. Selain media lukis dari batu, para seniman ini juga memanfaatkan limbah sebagai karya seni, seperti diantaranya memanfaatkan biji palm menjadi... Saudara, informasi selanjutnya, pastinya setiap polisi punya cara masing-masing untuk mendekati warga demi menyerap aspirasi dan keluhan. Di Polsek Kutaraja Banda Aceh, seorang Babin Kamtibmas mengambil hati warga dengan segelas air jahe merah gratis. Berbagai cara dilakukan polisi untuk menyerap informasi gangguan keamanan dari masyarakat. Bahkan mereka rela menyisihkan gajinya untuk membagikan minuman jahe merah secara gratis seperti yang dilakukan Bribka Ibnu. Bribka Ibnu setiap harinya menyempatkan diri untuk menyambangi warga sekedar memberikan edukasi bagi masyarakat tentang keamanan dan juga ketertiban. Guna mencairkan suasana saat mendengarkan keluh kesah warga di desa ia bertugas, Bribka Ibnu menyajikan minuman sehat berupa jahe merah dan minuman ini bisa dinikmati warga secara gratis. Alasan Bribka Ibnu untuk menyajikan jahe merah secara gratis ini sangat sederhana. Selain untuk amal ladang pahala, aksi ini juga upaya bersilaturahmi dengan warga untuk mendengarkan berbagai keluhan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Laporan dari warga ini ditampung dan segera ditindaklanjuti. Apalagi wilayah Polsek Kutaraja sebagian besar berada di daerah pesisir, sehingga pengawasan harus rutin dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hingga mencegah jika adanya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Jadi awal saya tercetusnya ide untuk kegiatan jahe merah gratis ini karena saya merasakan masyarakat agak kurang malu atau segan untuk apabila terjadi permasalahan di desanya atau ada keluhan-keluhan gitu, ada keluhan-keluhan maksudnya kan. Jadi saya membuat ide seperti ini. Jadi tujuannya apa? Saya bisa turun langsung ke lapangan, saya mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat ataupun saran-saran di masyarakat, sekaligus saya pun memberikan informasi-informasi seputar kepolisian. Selain bisa menikmati minuman jahe hangat, warga juga bisa menyampaikan berbagai keluhan yang mereka alami di masyarakat, mulai dari pendatang yang mencurigakan hingga anak-anak mereka yang nekat membandel. Ya, alhamdulillah Pak, baik Bapak-bapak udah datang ke sini, kami udah minum jamu jahe merah karena tentang anak saya pun saya udah itu sama Bapak Babin untuk menjelaskan untuk anak saya pun di jalan nanti masalah Honda tadi. Makasih banyak Pak. Aksi sigap Babin Kamtibmas Kutaraja Banda Aceh tak hanya mendengarkan keluhan, namun ia juga memberikan berbagai informasi penting bagi warga, mulai dari mewaspadai modus penipuan online, bahaya narkoba, hingga keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Ya, saudara, demikian dua berita utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio Kuene. Terima kasih Saima Atika dari Banda Aceh. Kita menuju ke Madiun, Jawa Timur. Silakan Amanda. Selamat siang, Glenis dan juga saudara. Sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun, Jawa Timur untuk Cerita Nusantara hari ini. Di antaranya adalah musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi petani tembakau di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pasalnya, kualitas hasil panen tembakau tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitupun dengan harga jual tembakau yang juga ikut naik. Petani tembakau di Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, serentak memanen daun tembakau di sawah mereka. Panen raya tembakau pada musim kemarau tahun ini nampaknya menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Desa Ngale.
Daun tembakau dari Desa Ngale menunjukkan peningkatan dari segi kualitasnya. Musim kemarau dengan terik matahari yang cukup membuat tanaman tembakau tumbuh dengan baik, mulai dari pembibitan hingga memasuki masa panen. Meningkatnya kualitas panen tembakau jika dibandingkan tahun sebelumnya membuat harga tembakau kering menjadi meningkat. Jika sebelumnya tembakau kering hanya dihargai tengkulak atau pedagang Rp25.000 per kilogram, kini tembakau kering dijual Rp35.000 per kilogram. Untuk tahun ini alhamdulillah lumayan bagus. Seperti apa bagusnya kondisinya? Dari segi kualitas maupun dari cuaca juga mendukung. Jadi insya Allah harga untuk saat ini juga lumayan ada peningkatan dari tahun kemarin. Gimana Pak? Petani gimana menyikapi ini? Senang nggak Pak? Ya insya Allah petani cukup bangga lah, senang juga karena ini yang diharapkan terutama petani tembakau. Dengan cuaca yang baik, kualitas juga lumayan bagus untuk tahun ini. Alhamdulillah untuk panen tembakau tahun ini bisa maksimal, dengan jumlah petani juga maksimal, dengan hasil untuk sementara ini dengan pertumbuhan juga sangat maksimal atau bagus. Seperti apa itu Pak? Bagusnya pertumbuhannya Pak, pertumbuhannya bagus, sekarang didukung dengan cuaca yang bagus, ini karena kemarau panjang, jadi diharapkan petani juga hasil pertanian untuk khususnya petani tembakau di Desa Ngale juga bagus. Sedikitnya 43 hektar lahan sawah yang dijadikan lahan tembakau oleh 150 petani di Desa Ngale. Tembakau dari desa ini biasanya dikirim ke sejumlah pabrik sekitar Kabupaten Madiun dan wilayah sekitar seperti ke wilayah Kabupaten Ngawi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, melukis di atas media kertas atau kanvas itu adalah hal biasa. Namun sekelompok pecinta seni rupa di Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur memilih melukis di atas batu. Apa alasannya? Berikut liputannya. Lukisan di atas media kertas dan kain kanvas sudah sering kita jumpai. Namun melukis di atas media batu rupanya menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam mengekspresikan imajinasi. Baru-baru ini melukis di atas batu dilakukan oleh komunitas seni rupa Caruban di Dusun Maron, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Komunitas seni rupa Caruban yang berjumlah sekitar 40 anggota ini awalnya hanya melukis pada kain kanvas, membuat patung, karya grafis, dan sketsa. Namun melihat batu yang cenderung memiliki bentuk unik, akhirnya dikembangkanlah imajinasi sehingga menghasilkan karya lukis batu yang indah dan dapat dipamerkan. Selain media lukis dari batu, para seniman ini juga memanfaatkan limbah sebagai karya seni, seperti diantaranya memanfaatkan biji palm menjadi patung yang menyerupai semut, kemudian membuat patung dan ukiran dari limbah kayu bekas, serta karya seni dari limbah plastik. Awalnya kita juga anting, ketika saya melihat di sekeliling kita banyak-banyak semacam limbah alam itu terbengkalai. Jadi ketika saya merespon itu, ini bisa dijadikan sesuatu, artinya bisa jadi bahan seni yang menarik. Tentunya kreativitas ini banyak dengan batu, ya di samping untuk menjadi aktivitas teman-teman perupa, ini arahnya adalah untuk bisa ditampilkan ke warga masyarakat dan juga bisa menjadi salah satu kebutuhan sekunder ya untuk hiasan-hiasan di rumah, menjadi souvenir. Para peminatnya biasanya menjadikan lukisan batu ini sebagai hiasan rumah dan juga souvenir. Warga tidak hanya membeli secara paket, namun juga bisa membeli dalam jumlah satuan. Untuk paket hiasan interior rumah dihargai sekitar Rp1 juta dengan rangkaian lukisan seperti diorama. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Demikian tadi sejumlah informasi pilihan dari Biro Madiun, Jawa Timur. Untuk cerita Nusantara, kembali ke Glenis di studio. Terima kasih Amanda Lia dari Madiun, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Saima Atika dari Banda Aceh. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Pasar Tanah Abang kehilangan pesonanya. Gempuran produk impor dan toko online memaksa pedagang Tanah Abang tutup toko. Warga di Lumajang, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasar murah digelar agar warga dapat membeli kebutuhan pokok terutama beras. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gempuran produk impor yang dijual secara daring dengan harga miring serta menjamurnya toko online jadi musuh bagi para pedagang pasar Tanah Abang. Pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini pun kini sepi ditinggal pembeli. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Ricky Sultana memotret banyaknya toko yang tutup demi menghindari rugi. Tutupnya toko-toko ini merupakan fenomena pedagang pasar Tanah Abang gulung tikar. Sebelum pandemi, lorong ini dipenuhi oleh para pengunjung. Bahkan mereka harus bersenggol-senggolan sambil tawar-menawar. Tidak hanya sampai pandemi, para pedagang pasar Tanah Abang juga ditempa dengan adanya barang-barang impor, kemudian adanya online shopping yang menawarkan harga jauh lebih murah dibandingkan belanja langsung di pasar Tanah Abang. Mereka pun mengaku di tahun ini mereka mengalami penurunan omset lebih dari 50%. Buruan di apartemennya mumpung masih ready stock nih. Yang ini masih ada waktunya nih Kak. Di lantai 3A Blok B Pasar Tanah Abang, toko yang tutup sudah tak terhitung jari. Para pedagang mengaku tak mampu membayar sewa lantaran sepi pembeli. Gempuran produk impor yang dijual secara daring dengan harga miring jadi musuh bagi pedagang pasar Tanah Abang. Salah satu pedagang pakaian wanita sejak 2011 mengaku omsetnya anjlok. Saya jualan khusus kaftan sejak tahun 2011. Udah jauh banget. Sampai 50% lebih penurunan kita. Benar-benar merosot terjunjung ke. Kita kalah bersaing sama produk-produk luar. Ya, produk-produk luar masuk ke Indonesia ini impor itu harganya benar-benar murah. Belum lagi yang online-online itu lebih murah banget. Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta mencatat penurunan nilai perdagangan saat pandemi COVID-19 mencapai 50% dari 12.970 kios di Pasar Tanah Abang. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sebanyak 40% total produksi tekstil nasional dipasarkan di Tanah Abang dengan nilai perdagangan mencapai 30 triliun rupiah per tahun dalam situasi normal. Meski surut, kami masih menemui pembeli asal Malaysia yang mengaku setia berbelanja di Pasar Tanah Abang sejak 8 tahun lalu. Di tengah gempuran toko online,
ia mengaku punya sensasi tersendiri belanja langsung ke toko. Dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Ya. Sebab Tanah Abang ni banyak pilihan, harganya pun bagus untuk personal untuk dijual balik. Jadi sudah 7-8 tahun yang dulu datang di sini sampai sekarang tempatnya masih meriah ya. Di sini sebab boleh dipegang, boleh ada feel-nya ya. Bahannya puas hati, puas mata, puas hati tengok feel. Jadi saya nggak mau beli di online sebab datangnya kadang-kadang tidak sama. Jadi puas hati datang ke Tanah Abang gitu. Pembeli juga berharap pemerintah bisa membuat regulasi yang berpihak kepada para pedagang pasar Tanah Abang agar roda ekonomi kembali berputar. Ya sih, kasihan juga ya untuk pedagang-pedagang yang di Tanah Abang. Tadi juga saya sempat ke atas, itu hampir semuanya tutup. Di situ ada yang sudah dikosongkan karena belum bayar. Ada juga banyak sekali pokoknya yang di atas tutup. Kalau saya mudah-mudahan itu bisa diatur sama pemerintah. Regulasinya biar jelas, kasihan juga pedagang-pedagang di sini. Karena kan mereka harus bayar counter, harus bayar toko, harus bayar karyawan. Sementara kalau yang online kan tidak perlu terlalu banyak biaya ya. Sebetulnya kalau bicara kualitas, saudara, barang-barang yang dijual di Pasar Tanah Abang tidak jauh berbeda, bahkan lebih baik dari barang-barang yang ada di situs jual beli online ataupun produk-produk impor. Yang jadi masalah, para pedagang tidak mampu kalau harus banting harga. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengupayakan untuk mengembalikan perekonomian yang ada di pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini. Asri Gunawan, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, proses pendinginan di lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang masih berlanjut. Butuh waktu sekitar 1 minggu agar semua titik api padam. Masih ada kepulan asap di lokasi kebakaran TPA Jati Barang hingga Kamis pagi. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki air masih disiagakan di lokasi. Pengelola TPA Jati Barang menutup area kebakaran dan melarang pemulung atau peternak sapi beraktivitas. Diperkirakan butuh waktu 1 minggu untuk proses pendinginan kebakaran TPA Jati Barang hingga semua titik padam. Sementara itu, hari ke-6 terbakarnya tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah, api masih juga belum padam. Kepulan asap putih masih terlihat dari sisi timur Blok B. Helikopter Super Puma milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memadamkan titik api dari udara. Kebakaran di TPA Putri Cempo ditargetkan sepenuhnya padam pekan ini. Warga di Lumajang, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasar murah ini digelar agar warga dapat membeli kebutuhan pokok terutama beras. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Warga di Lumajang, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasar murah ini digelar agar warga dapat membeli kebutuhan pokok, terutama beras. Pasar murah bagi warga digelar Pemprov Jawa Timur di halaman kantor Kecamatan Pasirian. Tak hanya menggelar pasar murah, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga membagikan telur dan minyak goreng gratis untuk warga. Pasar murah ini digelar untuk menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok, terutama beras yang masih mengalami kenaikan. Nah, pada posisi hari ini ketika harga beras terutama di atas HIT, maka kita secara komprehensif sebetulnya koordinasi dengan kabupaten kota dan koordinasi dengan Bulog terutama kita melakukan intervensi operasi pasar murah. Sebelumnya itu rata-rata 285 per 25 kilo. Naik, kan saya jualan gitu, jualan nasi, jadi beras itu butuh banyak gitu, sering habis. Terus ada beras murah nih, jadi langsung beli. Bulog Sulselbar menyiapkan 8.300 ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran. Perum Bulog Sulselbar menjamin ketersediaan beras untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih aman hingga akhir tahun 2023. Untuk Sulawesi Selatan, Bulog mengalokasikan 8.300 ton beras yang akan disalurkan untuk keluarga penerima manfaat. Bulog sudah dapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan yang sudah digulirkan mulai awal September kemarin. Nanti para penerima bantuan pangannya akan menerima selama 3 lokasi. Dari September, Oktober, sampai November, masing-masing mendapatkan 10 kilo. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat ini secara ketersediaan berasnya terjamin dan kita bisa intervensi harga yang di pasar biar tidak terjadi lonjakan setiap hari. Untuk menyiasati mahalnya harga beras di pasaran, sejumlah warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur memilih mengonsumsi jagung dan singkong. Hal ini dilakukan warga demi menghemat biaya makan sehari-hari. Di tengah mahalnya harga beras, sejumlah warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mulai beralih mengkonsumsi jagung.
Warga merasa kenaikan harga beras hingga menyentuh Rp70.000 per 5 kilogram sangat memberatkan mereka. Demi bisa melanjutkan hidup, warga pun memilih mengurangi konsumsi beras dan beralih ke jagung. Kan berasnya mahal. Oh, harga beras saat ini mahal. Berapa Bu harga beras? 71. Oh, 71 di sini. 71. Oke, bagus. Terus kalau untuk nasi jagung kayak gitu harganya juga mahal apa lebih murah gitu Bu? Lebih murah. Kan 1. Itu 1 kilo. 1 kilo. 1 kilonya 6.000. Menurut pedagang, sejak naiknya harga beras, banyak pembeli yang lebih memilih beras jagung maupun singkong. Saat ini, beras jagung dijual dengan harga Rp6.000 per setengah kilogram. Ini sekarang kalau dulu agak sepi waktu beras murah, tapi sekarang ya rame gitu. Sehari laku berapa Bu sekarang Bu untuk? Itu ini kan kalau di sini kan sistemnya ada yang grosir, ada yang ecer. Kalau ecer ya paling bisa 10 kilo. 10 kilo. Tapi kalau misalkan grosir, satu orang biasanya ambil dari orang pasar pom, pasar template itu bisa 20 kilo, 10 kilo gitu. Kenaikan harga beras diduga disebabkan kurangnya pasokan dari petani karena menunda masa tanam akibat musim kemarau panjang atau El Nino. Jika kondisi ini terus berlangsung, para pedagang beras terancam merugi. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Bulog cabang Karawang, Jawa Barat menyiapkan 150 ton beras murah untuk operasi pasar murah sebagai upaya mengendalikan harga beras yang masih mahal. Operasi pasar beras murah ini dilakukan hingga 2 bulan mendatang. Operasi pasar beras murah akan dilaksanakan di desa-desa di 15 titik agar penyebarannya merata. Saat ini penyelenggaraan dilaksanakan di desa dan kelurahan sekitar kota dan pinggiran kota Karawang hingga akhir September. Pada bulan Oktober nanti, operasi pasar beras murah dilaksanakan di desa-desa yang berada di wilayah pegunungan seperti wilayah Kecamatan Tegalwaru, Pangkalan, dan desa-desa yang jauh dari perkotaan. Sementara ini ada 15 titik, artinya kalau satu titik itu 10 ton, berarti itu ada 150 ton. Namun dalam perkembangan nanti, kalau antusias masyarakat cukup tinggi akan kebutuhan gas medium ini, akan kami tambah jumlahnya. Bisa jadi tinggal dari pemerintah setempat kewilayahan bersurat ke kami, ya, dalam hal ini Disdagin, nanti Disdagin yang akan meneruskan ke kami bahwa perlu diadakan operasi pasar di daerah tersebut. Rencana jadi besok itu akan ada lagi 2 titik ya, di Dawan Timur dan Desa Cikampek Barat. Krisis air di Lumajang, Jawa Timur membuat warga rela membeli air bersih. Untuk itu, Polres Lumajang melakukan distribusi pembagian air bersih secara gratis dibantu mobil water cannon polisi. Pembagian air bersih dengan menggunakan mobil water cannon milik Polres Lumajang diserbu warga. Mobil ini digunakan karena kebutuhan air bersih bagi warga sangat besar. Warga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan minum dan masak sehari-hari. Sebanyak 17 desa di 7 kecamatan di Lumajang kekeringan dan krisis air bersih. Biasanya warga harus rela membeli air seharga Rp120.000 per tangki atau Rp10.000 per jerigen. Kalau nggak ada apalagi ya apa kayak dijual ini. Memang ini ya buat minum sama makan, masak. Kalau mandi gimana? Ya kadang-kadang mandi di rumah, kadang nyuci ya mandi di sungai. Iya. Ini terjadwal ya, jadi hari ini kita menggunakan water cannon karena kebutuhan di 3 dusun ini cukup besar, sehingga kita menggunakan sarana mobil kita yang ada. Jadi kita manfaatkan bukan hanya untuk kegiatan unjuk rasa atau pembubaran massa saja, tetapi kegiatan-kegiatan positif juga mobil ini. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat Desa Merta Pada Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis dini hari. Petugas sempat kesulitan padamkan api karena angin kencang dan sumber air kering. Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara memindahkan anak-anak dari
Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Panti asuhan ini sebelumnya diduga mengeksploitasi anak di media sosial. Berisi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Amin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Minum 1 kaplet Caldana-Flex setiap hari bila perlu. Caldana-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Berisi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kebakaran melanda area permukiman padat penduduk di Desa Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis dini hari tadi. 5 buah rumah serta 2 kandang ayam ludes terbakar. Ini merupakan video rekaman amatir milik Habib Abdur Rohim. Angin kencang membuat api dengan cepat merambat dan melalap seluruh bangunan kandang ayam serta tumpukan kayu. Api juga sulit dipadamkan karena petugas damkar terkendala mencari suplai air karena banyak sungai kekeringan. Pukul 2 dini hari, api kian parah dan meluas hingga membakar 5 rumah warga yang saling berdempetan.
6 unit mobil pemadam dari Pos Jaga Lemah Abang dan Pos Jaga Pangenan, Kabupaten Cirebon diterjunkan ke lokasi. Bersama warga, petugas berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Usai berjuang selama lebih dari 3 jam, api berhasil dipadamkan. Tim juga melakukan pendinginan menghindari adanya potensi api yang kembali menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Saudara, Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara memindahkan anak-anak dari Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Panti asuhan ini sebelumnya diduga mengeksploitasi anak di media sosial. Dinas Sosial Kota Medan menyebut Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Jalan Pelita 4 Medan tidak memiliki izin. Sebanyak 26 anak yang berada di dalam panti langsung dievakuasi Dinas Sosial. 25 anak dipindahkan ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial, sementara 1 anak yang masih berusia 2 bulan dipulangkan ke orang tuanya. Sementara 20 anak lainnya masih dilakukan penelusuran. Panti kita tutup pada malam hari itu, kita lanjut untuk mengevakuasi 26 orang anak. Dari 26 orang anak itu yang kita bawa ke Sentra Bahagia, ada 25 orang anak yang dibawa ke Sentra Bahagia, 1 orang anak kita serahkan kepada kedua orang tua, yang itu yang anak bayi yang 2 bulan. Yang 25 orang kita bawa ke Sentra Bahagia. Seorang pria pengelola sebuah panti asuhan di Medan, Sumatera Utara jadi tersangka kasus dugaan eksploitasi anak. Imbas kasus ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta Dinas Sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan di Kota Medan. Pria ini harus berurusan dengan hukum setelah diduga mengeksploitasi anak di sebuah panti asuhan. Polisi bilang tersangka sengaja menyiarkan langsung di media sosial 26 anak penghuni panti asuhan. 4 diantaranya bahkan masih bayi. Cara anak-anak ini dalam suatu panti asuhan ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi ya cukup besar. Keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Ya, pendidikan kita tidak ada izinnya, sudah kita koordinasikan juga dengan pihak pemerintah Kota Medan. Ini yang dilakukan tersangka. Entah mengapa, ia menyuapi bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Netizen pun geram, karena pengasuh itu diduga mengeksploitasi anak agar mendapat saweran dari live TikTok. Upaya menegur pemilik akun TikTok tak digubris, netizen pun melaporkan panti asuhan itu. Berbekal laporan warga, Dinas Sosial Kota Medan menggerebek panti asuhan pada Selasa 19 September. Dari hasil pemeriksaan, Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya tidak mengantongi izin alias ilegal. Imbasnya, Wali Kota Bobi Nasution meminta Dinas Sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan di Kota Medan. Masih kita lihat dulu, ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan, tentunya kami melalui dinas DP3 PM ini akan coba masuk ke panti asuhan, khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, kita bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Pengakuan seorang pekerja panti asuhan, ia mengetahui pengelola panti siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Sumbangan yang didapat selama siaran langsung TikTok digunakan untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan. Berarti saat ini udah kosong ya anak-anaknya ya Bu ya? Kosong, semuanya di bawah semalam 25 orang. 25 orang ya? Belum, karena TikTok ini kan baru makanya baru dengar makanya itu makanya jalan. Baru supaya lainnya itu kan bisa agak
buat sedikit anak-anak ini. Itu sumbangan ya? Iya, itu aja ya, banyak uang sekolah, pokoknya lah keperluan anaknya. Tersangka diketahui melakukan siaran langsung di medsos sejak awal 2023. Karena mengeksploitasi anak, tersangka terancam pidana selama 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang pada hari ini, dan kami ingatkan pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Akhir kata, saya Francisco Don Asiano. Dan saya Glenis Oktania pamit undur diri dan sampai jumpa. Pernah merasa kesepian nggak? Kalau kesepian sih pasti ada ya. Banyak orang tua ketika dia sibuk, maka kompensasi memberikan privilege. Saya nggak mau. Itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Pesan saya satu, jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Anak istri saya tidak akan saya libatkan. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan publik. Bahaya. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 21 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara, menemani waktu siang Anda di jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syahreza, hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa ada 3 sorotan utama kami hari ini, diantaranya kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia lantaran lepas dari pengawasan orang tua, ada seorang anak berusia 3 tahun keluar dari rumah dan berupaya mengejar sebuah truk. Namun tiba-tiba bocah itu terjatuh dari atas jembatan dan jatuh ke sungai di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Itu dia, makanya perlu sekali perhatian dan juga pengawasan dari orang tua ketika anak sedang bermain. Selanjutnya saudara juga jadi sorotan siang ini, kita lihat lagi. Ini ada sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mewajibkan siswa kelas 1 untuk tidur siang di ruang kelas masing-masing. Jadi sesi tidur siang ini dimaksudkan agar saat kembali mengikuti pelajaran siswa lebih berkonsentrasi dan makin berprestasi. Itu dia ya. Ada tidur siang tuh ya. Selanjutnya kita lihat lagi, ini yang cukup meresahkan para ibu rumah tangga di Indonesia belakangan ini adalah sejumlah warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mulai beralih mengkonsumsi nasi jagung. Warga merasa kenaikan beras sangat memberatkan mereka hingga harus memilih mengurangi konsumsi beras dan beralih ke jagung. Itu dia ya. 3 informasi utama kami hari ini, dan kami juga masih akan memberikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda di program kesayangan kita semua, Sapa Indonesia Siang. Lantaran lepas dari pengawasan orang tua, seorang anak berusia 3 tahun ini tiba-tiba keluar dari rumah dan berupaya mengejar sebuah truk. Tapi tiba-tiba bocah itu terjatuh dari atas jembatan dan jatuh ke sungai di Kecamatan Paramayan, Kabupaten Serang, Banten. Video rekaman yang diambil dari kamera pengawas sekitar jembatan memperlihatkan seorang bocah berusia 3 tahun berlari bersama teman-temannya. Diduga hendak mengejar sebuah truk.
namun tiba-tiba terjatuh dari atas jembatan ke sungai. Namun rekaman ini tidak bisa kami tayangkan utuh karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Saat kejadian, kondisi sedang ramai, sehingga banyak warga Kampung Baru di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten yang melihat dan langsung berupaya untuk menolong korban. Terus kakinya kesangkut sama dinding jembatan tuh, jatuh itu. Semua warga kaget yang ada di sekitar situ. Jadi untung alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi itu posisi sungai mengering atau banyak air ya, Pak? Sedikit mengering, cuman ada airnya lah kira-kira 10-15 sentian. Orang tua bocah tersebut menyebut bahwa anaknya memang lepas dari pengawasannya saat itu. Sedangkan ayahnya sedang melayani pembeli di warung miliknya. Kedua orang tuanya bersyukur bahwa anaknya dapat langsung diselamatkan. Dan kini sang anak dilaporkan hanya mengalami luka ringan dan sudah kembali bermain. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Kalau yang satu ini, saudara, polisi menetapkan pelajar SMP yang melakukan aksi motor freestyle hingga menyebabkan tembok tempat wudhu roboh di Padang, Sumatera Barat sebagai tersangka. Pelaku dijerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Statusnya anak ini tersangka, ya anak ini adalah tersangka. Anak ini umurnya 13 tahun rekan-rekan, ya. Pelaku ini umurnya 13 tahun. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Makanya saya tekankan lagi ya kepada semua masyarakat, saya mohon anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu ya diberikan kendaraan seperti mobil atau motor untuk. Naas, seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia saat tengah mengambil wudhu. Bocah Malang itu tewas tertimpa tembok pembatas parkiran yang ditabrak sepeda motor. Tembok itu roboh setelah ditabrak sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Peristiwa ini terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut pelaku merupakan pelajar SMP berusia 13 tahun berinisial MH. Atas kejadian itu, polisi langsung menetapkan MH sebagai tersangka. MH disangkakan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Anak-anak remaja ya, umur rata-rata 14 dan dari 12 sampai 14 tahun, mereka ada beberapa orang. Satu anak ini yang melakukan jumping itu tidak bisa mengendalikan sehingga menabrak dinding tempat wudhu sholat. Namun tetap peradilan yang kita lakukan adalah peradilan anak itu ada khusus dalam penanganannya. Berarti statusnya apa, Pak Kapolres? Statusnya anak ini tersangka. Ya, anak ini adalah tersangka. Meski berstatus sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dalam ketentuan undang-undang, anak yang bisa disanksi pidana adalah anak usia di atas 12 tahun. Sementara sanksi penahanan terhadap anak bisa dilakukan di atas usia 14 tahun. Wali Kota Padang, Henry Septa, menyesalkan peristiwa meninggalnya bocah SD akibat ulah freestyle ini. Henry mengingatkan masyarakat untuk tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan sendiri. Jadi pelajaran bahwa tidak semua anak-anak yang belum cukup umur boleh membawa kendaraan ke sekolah. Jadi nantinya terpulang dari apa yang telah terjadi, aturan tetap harus kita tegakkan bahwa anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu membawa kendaraan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kelurahan Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Senin lalu. Peristiwa terekam jelas dari kamera pengawas yang berada di bagian luar masjid. Warga sekitar yang melihat kejadian sempat berupaya membawa korban untuk mendapat pertolongan. Namun, nyawa korban yang masih berusia 8 tahun itu tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. Kalau yang satu ini, saudara, ada seorang mahasiswa di Kota Bandar Lampung membuat laporan palsu ke polisi bahwa
telah menjadi korban begal dan kehilangan sepeda motor serta laptopnya. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan mahasiswa itu ternyata menggadaikan barang-barang miliknya untuk bermain judi online. Seorang pemuda yang berstatus mahasiswa membuat laporan palsu ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Pemuda itu mengaku telah menjadi korban begal oleh sekelompok orang sehingga kehilangan sepeda motor dan laptopnya. Polsek Sukarame langsung menyelidiki laporan dan menemukan tidak pernah terjadi tindak pidana pembegalan. Sepeda motor dan laptop ternyata digadai pemuda itu untuk bermain judi online. Laporan kehilangan palsu dibuat karena ia kecanduan judi online dan tidak berani mengadu ke orang tuanya. Pelaku laporan palsu ini kini ditahan di Polsek Sukarame. Setelah kami lidik, tindak pidana tersebut tidak ada. Itu berdasarkan penyelidikan olah TKP dari tim. Jadi dia mengaku ditodong oleh 7 orang pelaku, sehingga menyebabkan motor hilang, handphone, laptop, dan senilai 26 juta. Setelah dilidik, ternyata barang tersebut digadaikan. Motor digadaikan dan laptop dijual, handphone dijual. Dan itu semua simpulannya untuk judi online. Pelaku dijerat dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akte otentik. Pelaku terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dilaporkan hilang di dalam hutan selama 3 hari. Seorang nenek berusia 74 tahun ditemukan selamat dalam keadaan lemas di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Jadi sebelumnya, sang nenek ini dinyatakan hilang karena tidak kembali ke rumah setelah mencari buah pinang di hutan. Setelah dinyatakan hilang selama 3 hari dalam hutan, seorang nenek bernama Wasiambo berusia 74 tahun ditemukan selamat, namun dalam keadaan lemas Rabu pagi. Nenek Wasiambo yang merupakan warga desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dinyatakan hilang saat sedang mencari buah pinang seorang diri dalam hutan pada Minggu sore. Namun, ia tidak kunjung kembali hingga keluarga dan warga melakukan pencarian keesokan harinya, namun hasilnya nihil. Setelah dicari selama 3 hari, sang nenek pun akhirnya ditemukan jauh dari permukiman warga. Saat ditemukan, ia tengah duduk dalam hutan Katoemando dan sudah tak mampu lagi berdiri karena lemas. Kepada petugas tim SAR yang melakukan pencarian, sang nenek bilang jika dirinya tidak mengetahui sudah berjalan sejauh ini. Korban telah ditemukan di sekitaran kebun milik keluarga korban. Dan kami diberikan informasi oleh anaknya yang sedang berada di kebun. Untuk kondisi korban pada saat dievakuasi sangat lemas, tetapi korban selamat dan langsung kami bawa ke puskesmas Lamando. Karena ditemukan dalam kondisi lemas, sang nenek dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Saat ini kondisi nenek Wasiambo stabil dalam pengawasan para tenaga kesehatan. Daviat Noneke, Kompas TV, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mewajibkan siswa kelas 1 untuk tidur siang di ruang kelas masing-masing. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Siang. Sesaat lagi untuk Anda. Mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salon Pas Jet Spray, let's move! Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan.
Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungida. Fungida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama tiket.com, bulatkan tiketmu. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Salonpas Jet Spray, let's move! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mewajibkan siswa kelas 1 untuk tidur siang di ruang kelas masing-masing. Sesi tidur siang ini dimaksudkan agar saat kembali mengikuti pelajaran, siswa lebih berkonsentrasi dan makin berprestasi.
Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Zamzam di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melakukan program terobosan yang juga dilakukan di sekolah-sekolah di Jepang. Program itu adalah mewajibkan siswa kelas 1 untuk tidur siang. Sesi tidur siang dilakukan siswa di kelas masing-masing dan diawasi oleh guru. Program tidur siang ini masuk dalam kurikulum sekolah sejak awal tahun pelajaran 2023. Sesi tidur siang berlangsung setiap hari belajar dari pukul 1 hingga 2. Program tidur siang di sekolah diterapkan setelah sekolah melihat para siswa kelelahan saat jam belajar. Bahkan ada saja yang minta izin untuk pulang. Setelah tidur siang selama 1 jam, diharapkan siswa bisa lebih berkonsentrasi dan makin berprestasi. Tahun sebelumnya itu kami lihat siswa banyak yang tidak konsentrasi ketika setelah jam istirahat siang. Jadi banyak siswa terutama yang kelas 1 itu rewel, tidak mau mengerjakan tugas, menangis, minta pulang dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan ketika rapat kerja itu kami bahas gimana ini solusinya. Nah, akhirnya tercetuslah program tidur siang. Dalam waktu dekat, sekolah berencana menerapkan program tidur siang di seluruh kelas dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran sehari penuh ini juga meniadakan pekerjaan rumah. Seluruh tugas harus diselesaikan siswa di sekolah, sehingga saat di rumah, para siswa bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengembangkan potensi diri. Cek Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi lain, saudara, ada sejumlah warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang memilih mengkonsumsi jagung dan singkong untuk menyiasati mahalnya harga beras di pasaran. Sementara itu di Sragen, Jawa Tengah, dampak kemarau panjang pedagang terancam merugi karena makin sulit mendapatkan pasokan beras dan penjualan yang kian menurun. Di tengah mahalnya harga beras, sejumlah warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mulai beralih mengonsumsi jagung. Warga merasa kenaikan beras sangat memberatkan mereka hingga menyentuh Rp70.000 per 5 kg. Demi bisa melanjutkan hidup, warga pun memilih mengurangi konsumsi beras dan beralih ke jagung. Biasanya berapa jam? Kan berasnya mahal. Oh, harga beras saat ini mahal. Berapa Bu harga beras? 71. Oh, 71 di sini. Oke, bagus. Terus kalau untuk nasi jagung kayak gitu harganya juga mahal apa lebih murah gitu Bu? Lebih murah. Kan 1 itu 1 kilo. 1 kilo. 1 kilonya 6.000. Menurut pedagang, sejak naiknya harga beras, banyak pembeli yang lebih memilih beras jagung maupun singkong. Saat ini beras jagung dijual dengan harga Rp6.000 per setengah kilogram. Ini sekarang yuk, kalau dulu agak sepi waktu beras murah, tapi sekarang ya rame gitu. Sehari laku berapa Bu sekarang Bu? Itu ini kan kalau di sini kan sistemnya ada yang grosir, ada yang ecer. Kalau ecer ya paling bisa 10 kilo. 10 kilo. Tapi kalau misalkan grosir, satu orang biasanya ngambil dari orang pasar pon, pasar template itu bisa 20 kilo, 10 kilo gitu. Sementara itu di Pasar Bunder, Sragen, Jawa Tengah, harga beras naik mencapai Rp14.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Kenaikan harga beras sejak pertengahan Agustus lalu ini membuat omset penjualan para pedagang turun hingga 45%. Bukan hanya itu, pedagang juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Biasanya mereka memiliki persediaan 10 ton, namun saat ini mereka hanya mendapatkan 3 ton beras. Stoknya itu 10 ton, kadang itu sekarang cuma 3-4 ton. Untuk daya beli masyarakat gimana Bu? Berkurang nggak Bu? Kurang, banyak yang belum. Berapa persen turunnya Bu? Ya hampir 45%. Bagi itu masyarakat yang jualan kayak atengan itu berkurang gratis. Kenaikan harga beras diduga disebabkan kurangnya pasokan dari petani karena menunda masa tanam akibat musim kemarau panjang atau El Nino. Jika kondisi ini terus berlangsung, para pedagang beras terancam merugi. Nah, ini beras apa itu? Mentik. Tim Liputan, Kompas TV.
Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal dan membangun desa ke-118 dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satu desa terisolasi di Sangihe, Sulawesi Utara. Nantinya akan dibangun jalan, drainase, dan rumah ibadah untuk warga yang tinggal di desa terisolasi. Upacara pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal dan membangun desa ke-118 dilangsungkan di Desa Pindang, Manganitu Selatan, Kepulauan Sangihe. Ada sejumlah kegiatan seperti pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurut Dandim 1301 Sangihe, dipilihnya Desa Pindang sebagai lokasi kegiatan TNI Manunggal dan membangun desa karena desa ini masuk kategori terisolasi. Nantinya akan ada beberapa pembangunan seperti jalan, drainase, dan rumah ibadah. Desa Pindang ini merupakan desa yang cukup terisolir dari kota. Ya, kalau kita melaksanakan atau peninjauan ke Desa Pindang dari kota Tahuna itu kurang lebih memakan waktu 1 jam 40 menit. Ini merupakan desa terisolir dan jauh dari kota. Pemerintah daerah menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sinergi dan komitmen untuk membangun Sangihe secara bersama. Tentunya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merasa bersyukur kepada pemerintah pusat di dalam hal ini TNI yang bisa melaksanakan kegiatan TNI Manunggal membangun desa yang ke-118 tahun 2023 ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Desa Pindang akan menikmati manfaatnya dan perekonomian warga bisa lebih maju. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari negara-negara tetangga di ASEAN karena melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah, yakni mampu mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari negara-negara tetangga di ASEAN. Sebanyak 13 kota dari 8 negara di Asia Tenggara sampai mengirimkan wakil-wakilnya untuk melihat langsung pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. 2 tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Banyumas saat ini telah disulap menjadi tempat pembuangan sampah terpadu, yakni dapat mengelola sampah-sampah itu menjadi produk-produk bernilai ekonomi dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup. Sejumlah warga negara tetangga yang datang ke tempat pengelolaan sampah di Banyumas menilai positif langkah dari Pemkab Banyumas, sehingga menjadi contoh dalam penerapan sistem pengelolaan itu di kota dan negara mereka. Sebab di tempat kami juga ada masalah yang sama, bila tempat pelupusan itu semakin hari semakin banyak dan tidak diurus dengan baik dan kita terpaksa ambil lagi tanah dan buat semua. Dengan idea semacam ini, setup yang semacam ini kita bisa dapat kurangkan penggunaan sampah dan juga boleh digunakan semula, recycle and upcycling. Selain tempat pembuangan sampah akhir, Pemkab Banyumas juga membuat tempat pengelolaan di berbagai tempat atau kecamatan-kecamatan. Di tempat itu, sampah juga dilakukan pemilahan, organik dan anorganik, yang kemudian diproses di tempat pembuangan sampah terpadu. Dan juga sebagai pengakuan bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan menghasilkan, sehingga mereka melihat dan mengakui bahwa sistem seperti ini nanti bisa diterapkan di negara lain. Seperti tadi. Langkah awal tentunya tetap membutuhkan peran warga untuk datang ke tempat pembuangan akhir dan menyerahkan sampah organik dan sampah plastik. Sampah-sampah organik diolah dan dijadikan pupuk kompos, serta media untuk magot. Sedangkan sampah plastik diolah menjadi paving block, atap, serta biji plastik yang dapat dijual ke pabrik semen sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Seorang pengusaha asal Purwakarta, Jawa Barat berhasil membuat kue pastel kering dengan 7 varian rasa dan berhasil menembus pasar mancanegara. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda.
Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Seorang pengusaha asal Purwakarta, Jawa Barat berhasil membuat kue pastel kering dengan 7 varian rasa dan berhasil menembus pasar mancanegara.
Dari produksinya ini, ia pun tak hanya menghasilkan untung, namun juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Kue pastel sudah tak asing menjadi penganan favorit sejumlah warga di Indonesia. Umumnya, pastel diisi sayur, daging ayam, dan bihun. Namun oleh pengusaha asal Purwakarta, Jawa Barat, pastel ini dibuat kering layaknya kue dan dibuat dengan ukuran mini. Maka tak heran bila nama produknya disebut Pas Mini, yakni pastel mini. Usaha rumahan pembuatan pastel kering mini ini sudah dirintis sejak 5 tahun lalu. Sang pembuatnya menyebut bahwa pastel mini ini dibuat atas resep keluarga yang memang sudah turun-temurun menyukai pastel sebagai penganan wajib yang selalu ada setiap acara besar. Namun kemudian agar resep milik keluarganya dikenal oleh banyak orang, ia pun berkreasi dan membuatnya menjadi sebuah kue kering dengan 7 varian rasa yang bisa dipilih. Di antaranya ebi pedas, abon ayam, abon sapi, abon ikan pedas, dan coklat. Aneka rasa pastel mini ini pun tak disangka populer dan disukai banyak orang. Tak hanya di pasar domestik, namun juga dipasarkan ke Selandia Baru, Singapura, Hong Kong, Yunani, dan sejumlah negara lain. Peningkatan penjualan ekspor ke sejumlah negara ini berdampak terhadap naiknya produksi hingga 200%. Pasar kita sudah ada di dalam maupun di luar negeri. Kita sendiri sudah ada pengiriman ke negara Singapura, New Zealand, Gabon, dan ada beberapa negara lainnya. Kapasitas produksi kita adalah 60.000 pouch per bulan, dan itu bisa memenuhi untuk 1 kontainer sekali pengiriman. Setiap produksi usaha kue kering pastel ini membutuhkan tepung terigu sebanyak 500 kg dan untuk bahan isian pastel kering mini mencapai 400 kg per hari. Pastel kering mini ini dijual dengan harga Rp15.000 per kemasan. Dan tentunya usaha ini diharapkan dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta membuka peluang pekerjaan bagi warga sekitar. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Mengangkat kembali tradisi masyarakat di sekitar Danau Maninjau, Sumatera Barat, warga ramaikan lomba manjalo atau menjala ikan. Dalam perlombaan nantinya peserta akan menaiki biduk dan mengenakan pakaian adat. Perlombaan yang dibalut budaya ini juga menarik wisatawan. Arak-arak dan atraksi Tambua Tansa yang dimainkan oleh anak nagari di Salingka Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, memeriahkan gelaran Festival Danau Maninjau Kelo Ampe Pulo Ampe. Tambua Tansa yang terdiri dari kayu, kulit, dan ukiran khas Minangkabau ini mengalun dengan ritme yang luar biasa. Tidak hanya arakan Tambua Tansa, Festival Danau Maninjau hadir untuk merawat alam dan tradisi di Maninjau. Dalam rangkaian kegiatan festival ini, warga mengikuti lomba manjalo atau menjala ikan. Menggunakan pakaian adat, para peserta mengayuh biduk ke tengah danau untuk menjala ikan. Lomba manjalo ikan bahkan menarik minat wisatawan asing asal Perancis untuk berpartisipasi. Manjalo ikan adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan festival Danau Maninjau Kelo Ampe. Ini adalah bertujuan untuk mengangkat kembali tradisi-tradisi tentang bagaimana masyarakat menjalo. Kemudian harapan ke depan adalah bagaimana tradisi ini itu bisa dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Salingka Danau Maninjau. Tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, kegiatan Festival Danau Maninjau ini diharapkan dapat menjadi wadah pelestarian bagi kesenian dan kebudayaan daerah. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Perubahan iklim ternyata berdampak buruk pada kualitas anggur di Provinsi Burgundy, Perancis. Para petani pun menantikan hadirnya bibit anggur yang lebih tahan suhu panas. Informasi lengkapnya sesaat lagi saya jeda untuk Anda.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Nippon Spotless Plus dengan stain gold, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex.
Perubahan iklim membuat para petani anggur di Provinsi Burgundy, Prancis ini berencana untuk tidak lagi menanam anggur varietas Pinot Noir. Para petani mulai berpikir bahwa mencari anggur jenis lain untuk ditanam. Sementara para ahli masih berupaya agar anggur Pinot Noir lebih tahan suhu panas. Château de Pommard di Provinsi Burgundy, Prancis adalah hingga variasi cuaca sekecil apapun dapat mengubah kandungan gula, asam, dan tanin dalam anggur. Suhu yang sangat panas membuat buah anggur matang lebih cepat sehingga panen jadi lebih awal dan dapat menurunkan kualitas. Para petani khawatir suatu hari anggur jenis Pinot Noir tidak lagi cocok ditanam di Burgundy. Aksi unjuk rasa terjadi di lokasi perusahaan tambang PT Pani Gold Project di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berujung ricuh. Sejumlah fasilitas perusahaan dirusak dan ratusan personel gabungan hingga kini masih mengamankan lokasi. Informasi lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Seekor burung kicau jenis murai batu Medan seharga 5 juta rupiah digasak maling di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku diduga seorang pemulung karena terekam CCTV saat beraksi. Di rekaman kamera pemantau memperlihatkan seorang pemulung melintasi rumah korban dan diduga burung murai bersama kandangnya dimasukkan ke dalam karung.
Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui pagar yang tak terkunci dan langsung mengambil kandang berisi burung murai batu Medan yang berada di halaman rumah. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Kembangan. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah mencari identitas pelaku. Waktu kejadian kemarin ya, subuh itu burung saya taruh di sini karena lupa dimasukin gitu ya. Cuman posisinya kan saya lupa gitu ya kan. Kenapa saya pengen kasih makan, ternyata burungnya udah nggak ada kayak gitu ya kan. Nah ada saksi mata juga, itu tetangga, dia bilang burung itu ada tuh tukang beling pakai karung bunyi trak-trak gitu ya kan. Ternyata dicek itu murai, cuman tukang beling itu pemulung itu udah lari. Polisi menangkap seorang pria pengedar sabu di Kuburaya, Kalimantan Barat. Pelaku mengaku menjual barang haram ini untuk biaya menikah. Pelaku ditangkap polisi dari Polres Kuburaya karena kedapatan menjual narkoba jenis sabu yang ia beli dari Kampung Beting untuk dijual kembali. Polisi kini menyelidiki kasus ini dengan memburu pemasok sabu kepada pelaku. Pelaku merupakan satu tersangka dari 6 kasus peredaran sabu yang diungkap polisi. Dengan total 8 tersangka yang ditangkap. Selain itu polisi juga menyita sabu seberat 16 gram. Kasus tindak pidana narkoba di mana rata-rata pelaku ini adalah penjual atau pengedar yang dilakukan di wilayah hukum Polres Kuburaya dengan total dari laporan polisi yang sudah kita buat dan kita ungkap sebanyak 6 kasus dengan total jumlah tersangka 8 tersangka. Kita lihat sorotan lain, saudara. Aksi unjuk rasa terjadi di lokasi perusahaan tambang PT Pani Gold Project di Kabupaten Pohuwato Gorontalo berujung ricuh. Sejumlah fasilitas perusahaan dirusak dan ratusan personel gabungan hingga kini masih mengamankan lokasi. Aksi massa diduga dipicu janji perusahaan untuk pembayaran ganti rugi lahan yang belum direalisasikan. Aksi dilakukan pagi tadi, saudara, dan hingga kini warga masih menduduki lokasi perusahaan tambang. Massa bersikeras, jika ganti rugi lahan belum dibayarkan, mereka akan tetap melakukan penambangan di lokasi PT Pani Prima Gold Project. Satu jam sudah, saudara. Sapa Indonesia Siang hadir hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Saya sekali lagi juga mengingatkan kepada Anda bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Muhammad Syareza dan juga teman-teman dari tim Sapa Indonesia Siang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pernah merasa kesepian nggak? Kalau kesepian sih pasti ada ya. Banyak orang tua ketika dia sibuk, maka kompensasi memberikan privilege. Saya nggak mau. Itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Pesan saya satu, jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Anak istri saya tidak akan saya libatkan. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan publik. Tidak. Bahaya. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 21 September pukul 8:30 malam di Kompas TV.
itu dia pertamanya pulang sekolah dalam keadaan muntah. Terus dia mengeluhkan perutnya sakit, tengkuknya sakit, kepalanya sakit, tangan-tangan dan kakinya sakit semuanya. Sedikit psikisnya terganggu karena dia nggak mau pergi ke sekolah, nggak mau bertemu dengan kawan-kawannya. Bisa dikatakan data menunjukkan bahwa terjadi situasi darurat kekerasan menurut kami di satuan pendidikan. Sekolah seharusnya jadi tempat yang menyenangkan bagi para muridnya. Namun bagi beberapa siswa, sekolah tak lagi mengundang ceria, bahkan memunculkan trauma akibat perundungan yang dilakukan teman-temannya. Perundungan di sekolah masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Perundungan terjadi di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Baru-baru ini kasus perundungan di sekolah dialami seorang siswa kelas 1 SD di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada diri korban. Kami akan menemui korban dugaan kasus perundungan yang terjadi di sekolah dasar swasta di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kami ingin mengetahui bagaimana bentuk dugaan perundungan yang dialami siswa kelas 1 tersebut. Dua bulan terakhir menjadi masa-masa yang sulit bagi VI. Hatinya terluka melihat buah hatinya yang masih duduk di kelas 1 SD, L, berubah sejak diduga mengalami perundungan fisik di sekolah akhir Juli lalu. L seperti kehilangan rasa percaya diri. Emosinya kerap meledak atau tantrum saat berinteraksi dengan teman seusianya. Selain itu, beberapa kali L bertindak kasar kepada VI dan kakak perempuannya. L juga kini sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal bocah lelaki berusia 6 tahun ini sebelumnya merupakan anak yang aktif dan mudah bergaul. Dampak mentalnya berubah total itu banyak banget ya. L ini mentalnya jatuh, down, bener-bener down banget. Dia jadi tidak percaya diri, dia sering teriak-teriakan, tantrum karena traumanya. Dia tidak mau lagi bermain dengan teman sebayanya, dan dia juga tidak mau lagi bersosialisasi dimanapun. L statusnya masih bersekolah di sekolah sana, tetapi sampai dengan saat ini dia tidak mau bersekolah lagi dan dia masih mengalami trauma. Yang paling ditakuti VI, buah hatinya berubah jadi agresif. Sekarang yang saya paling takuti ya, korban ini kalau psikolog bilang kan korban ini yang tadinya awalnya dia dari korban bisa menimbulkan menjadi pelaku. Yang saya sangat takutkan itu karena beberapa kali L ini sudah sering menendang, memukul ke saya dan ke kakak perempuannya. Itu yang amat saya sesali. Yang burung itu? Gak tahu di mana, lupa. Tiba-tiba udah dibawa sama kucingnya aja gitu ya? Dugaan perundungan yang menimpa L terjadi pada 28 Juli lalu. Saat itu L yang baru saja tiba di rumah usai pulang sekolah, muntah, mengeluh pusing, dan nyeri di beberapa bagian badannya. Awalnya L tutup mulut. Setelah sang ibu membujuknya, L akhirnya menceritakan perundungan yang dilakukan 5 teman sekelasnya di sekolah. L juga mengaku sudah 2 kali dirundung teman-temannya. Pas begitu saya korek-korek lagi, saya tanya-tanya lagi, baru dia menyebutkan, maaf ya, sebenarnya tadi mami maaf aku tidak cerita. Aku itu kena bullying, aku dibully, kata dia. Dibully sama siapa? Aku langsung kaget. Untuk mengetahui kondisi psikis anak bungsunya,
VI memeriksakan L pada psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, Kabupaten Bogor. Kejadian tanggal 28 Juli. Dan pada saat pertama kali saya bawa ke psikolog P2TP2A itu tanggal 2 Agustus. Jadi tepat 5 hari atau belum seminggu lah ya dari kejadian hari hanya. Dan itu trauma sama mentalnya benar-benar masih dahsyat-dahsyatnya banget. Dalam kasus perundungan terhadap kalangan anak atau remaja, korban berhak mendapat pendampingan dari instansi pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Retno Leliani Dewi, psikolog yang memeriksa L, menilai korban mengalami trauma kategori sedang akibat kekerasan fisik. Nah, pada saat korban ini datang, dia mampu menceritakan dengan cukup runtut, ya, cukup logis apa yang dia alami. Kami menyimpulkan dari pemeriksaan itu bahwa anak ini memang mengalami kekerasan fisik, ya, yang berdampak psikis. Jadi ada trauma yang kami temukan. Jadi anak ini menunjukkan tanda-tanda trauma nggak mau sekolah. Dari asesmen kami lihat bahwa anak yang bersangkutan ini di kondisi sedang. Usai mendapat aduan dari VI, pihak sekolah sempat mengadakan mediasi. VI menyebut dalam pertemuan yang dihadiri para orang tua, terduga pelaku tersebut, kepala sekolah menyangkal telah terjadi perundungan. Saya coba omongkan ke kepala sekolah bilang akan mendudukkan